Saudara selamat pagi. Jumpa kembali kita dalam acara podcast Serambi Indonesia bersama saya Bukhari M. Ali, News Manager Serambi Indonesia. Hari ini Saudara Lun kita akan berbincang-bincang dalam Serambi Bisnis bersama Serambi Publik maksud saya, bersama Pak Adi Rizfandi, Kepala Teknik Tambang PT Mifa Bersaudara. Selamat siang Pak Adi. Selamat siang Pak Buhari. Iya, Saudara Lun, acara ini disiarkan langsung oleh Serambi FM, kemudian juga Serambi Facebook, Instagram Serambi, dan Serambi on TV. Hari ini kita mengambil tema kondisi dan strategi industri tambang di masa pandemi COVID-19 atau COVID-19. Saudara Lun, kita tahu bahwa PT Mifa Bersaudara hadir di tengah-tengah masyarakat di Aceh, khususnya yang saat ini berlokasi di Aceh Barat. Banyak sudah Mifa Bersaudara memberikan kontribusi untuk masyarakat sekitar dan juga masyarakat Aceh secara umum. Namun kondisi pandemi saat ini membuat beberapa hal mungkin tidak bisa berjalan secara maksimal. Mungkin saja, tetapi ini nanti akan dijelaskan oleh lebih detail oleh Pak Adi. Kita ingin tahu apa dan bagaimana kondisi dan strategi yang dilakukan sehingga tambang batubara yang ada di Aceh Barat ini bisa berjalan secara maksimal dan juga masyarakat bisa berpartisipasi dengan perusahaan tambang ini. Untuk itu kami berikan waktu dulu untuk Pak Adi. Nanti kita coba memperdalam apa-apa yang mungkin bisa kita tanyakan kepada Pak Adi. Silakan Pak Adi. Baik, terima kasih Pak Buhari. Sebelumnya kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini ya kami diberi kesempatan dari PT Mifa Bersaudara. Dan saya selaku PT di sini bisa berdiskusi dengan Serambi Indonesia tentunya ya, karena kami di sini pelaku usaha pertambangan yang alhamdulillah sampai hari ini kami masih diberi kekuatan nih untuk terus bertahan di situasi yang saya pikir cukup berat ini, Pak Buhari. Iya. Sejauh ini apa dampak terbesar terhadap bisnis industri batubara di Aceh selama masa pandemi dan new normal ini, Pak Andi? Ya, Pak. Jadi ketika kasus pertama ya di Indonesia diumumkan waktu itu tanggal 2 Maret ya. Iya, sekitar awal Maret ya. Ya, selang 3 hari kemudian tuh kami sudah langsung membentuk tim gugus COVID ya. Jadi kalau kita bagi sebenarnya ada 3 tahapan ini. Tahapan strategi krisis, strategi transisi, sampai akhirnya sekarang ini kita sudah berada dalam situasi tatanan new normal ya. Iya. Nah, kita berbicara dengan apa pengaruhnya krisis COVID ini terhadap kami di sini tambang batubara di Aceh ini, tentunya berhubungan dengan kondisi market ya, karena kita ketahui bahwa ketika pandemi ini mulai banyak negara-negara tujuan ekspor ini menutup pelabuhannya. Nah, jadi situasi ini yang akhirnya membuat batubara oversupply dan secara otomatis menurunkan harga batubara itu sendiri tuh Pak Buhari. Jadi itu sangat berimpact secara besar buat kami sini. Iya. Apakah ada kebijakan khusus yang diterapkan Mifa saat pandemi ini berlangsung? Dan efektifkah kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan dan mungkin juga akan dilakukan, dan seperti apa sebetulnya Pak Adi? Ya, jadi sebenarnya seperti penanganan COVID di sini Pak ya, kita berusaha semaksimal mungkin. Seperti saya bilang tadi itu kita ada 3 tahapan ya. Kita punya tim gugus COVID, kemudian kita punya tim satgas COVID juga kita punya Pak. Dan tentunya penerapan ini tidak hanya sekedar
suatu plan aja gitu Pak, tapi aktualnya terjadi di lapangan gitu, di operasi kami. Contohnya ya seperti kebiasaan-kebiasaan yang sekarang ada ya, kita menyiapkan seluruh fasilitas yang dibutuhkan untuk mencegah penyebarannya itu di setiap kantor, pintu masuk, kemudian memberikan fasilitas kepada karyawan, pemberian vitamin, kemudian pemakaian masker, itu Pak. Jadi kita sudah berusaha maksimal mungkin, dan kemudian untuk setiap karyawan yang akan kembali gitu ya dari itu wajib melakukan tes, kita lakukan di mana aja. Jadi wajib sebelum. Jadi kan kalau kita lihat aturan di pertambangan itu Pak, ada namanya izin masuk daerah operasi, di mana itu harus selalu disetujui oleh, kebetulan di sini saya selaku KTT Pak ya. Jadi masuk itu harus menyertakan hasil rekomendasi dari dokter perusahaan, di mana dokter perusahaan juga tentunya memberi rekomendasi apabila karyawan itu dinyatakan negatif dan kondisinya sehat. Itu Pak. Pak Bupati. Ya, diberlakukan shift Pak, atau seperti apa? Mana Pak? Diberlakukan shift karyawannya, artinya masuknya shift seperti yang apa namanya di perusahaan-perusahaan lain, misalkan dibagi tidak terisi 100%, tapi dibagi setengah-setengahnya, atau seperti apa Pak? Jadi kalau karyawan, kalau tambang itu kan harus beroperasi 24 jam Pak ya. Jadi kalau kita berbicara, kita bagi dua ya, satunya support, satunya operasional. Karya kerjanya 24 jam, 2 shift. Untuk karyawan supportnya sampai hari ini sih kita masih normal Pak. Jadi kita belum pemberlakuan shift, pemberlakuan roster ya. Hanya kita melakukan aturan-aturan 3M di kantor. Setelah kemudian meeting-meeting kita adakan, meeting-meeting yang berkumpul orang, kita memaksimalkan ritual ini untuk mengadakan meeting. Itu sih Pak. Mungkin saya bergerak ke peran yang lain Pak Adi ya. Sampai saat ini bagaimana kondisi penjualan batu bara baik untuk domestik ataupun untuk ekspor? Apakah ada berdampak dari pandemi ini Pak Adi? Baik Pak Bu. Kalau kita lihat Pak, di bulan Maret dan April ya. Jadi ketika di awal-awal bulan itu, di bulan April dan Mei memang kita terhantam oleh volume penjualan yang turun Pak ya. Jadi kalau kita lihat dari rencana produksi yang kita ajukan dan disetujui oleh pemerintah yaitu SDM ya melalui RKAB, ini kalau kita lihat turun 10% Pak secara tahunan. Jadi kita di bulan April dan Mei. Alhamdulillah di bulan Juni, bulan Juli, dan sampai September ini penjualan kembali normal itu Pak. Kembali normal. Kita masih bisa ekspor dan konsumsi batubara di domestik juga masih berjalan. Itu Pak. Iya. Halo, Pak Adi? Halo? Halo. Iya, agak terganggu sedikit. Memang alhamdulillah ya tadi ada gangguan pada awal-awalnya. Sekarang mungkin berangsur-angsur sudah mulai normal, Pak ya. Betul, Pak, betul. Iya. Terutama kebutuhan domestik ya, Pak ya. Ya domestik itu kemana dibawa itu, Pak Adi? Kalau kita kebetulan domestik kita kirim ke pabrik semen Pak di Loknga, dan kita juga supply 1-2 ya melalui saudara tuanya Mifala Pak di sini di Belt, kebetulan yang kita bersebelahan. Iya. Tidak dibawa ke Kalimantan, Pak? Enggak, Pak. Tidak dibawa ke Kalimantan. Terus kalau yang ekspornya kemana saja itu, Pak Adi? Jadi waktu di 2018 kita masih bisa kirim ke India, ke Cina, dan Thailand. Kita di 2019-2020
itu permintaan dari Cina menurun, ya kebanyakan ke Thailand, ke Vietnam, Pak. Oh iya ya. Kalau boleh tahu apa porsinya seperti apa, Pak? Mana yang lebih besar untuk kebutuhan domestik atau memang untuk ekspor, Pak Adi? Untuk ekspor, Pak. Oh, Jadi ekspor, Pak. Iya. Eh, baik, kita mungkin ingin tahu lagi, memang ini menarik sekali ya Pak Adi, ingin tahu lagi bagaimana perusahaan mengatur strategi agar terus bertahan di masa-masa kritis seperti ini. Kita tahu Pak Adi ya, ada perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak berskala besar, tetapi yang kecil itu ada yang gulung tikar ya, karena tidak tahan, karena apa, tidak sanggup membiayai apa karyawannya sendiri, kebutuhan karyawannya susah ya. Tapi ini perusahaan sekelas Mifa Bersaudara ini tentu punya apa namanya strategi tersendiri untuk bisa bertahan dalam kondisi yang apa namanya yang pandemi ini yang belum bisa diprediksi kapan mungkin akan berakhir itu Pak Adi. Bagaimana? Jadi alhamdulillah Pak ya, waktu kita berbicara krisis Pak, sebenarnya krisis ini sifatnya ada berulang juga kan Pak. Kita ingat di 2015 Pak, ketika ada harga secara drastis Pak ya, sehingga akhirnya di 2016 kita terpaksa harus mungkin hampir operasinya ya Pak, beroperasi sangat terbatas sekali. Kemudian dari pengalaman itu, kemudian tim kita sudah matang, kita bisa memahami strategi operasi kita yang lebih baik. Krisis seperti sekarang, alhamdulillah kita diberi apa ya, istilahnya pengalaman untuk bisa bertahan. Jadi kalau kita berbicara batu bara kita di Mifa Loreng itu Pak ya. Jadi ketika bicara krisis ini justru sebenarnya harus memperbanyak volume, kemudian melakukan penghematan dari sisi operasional, Pak. Iya. Tidak harus identik dengan misalkan pengurangan karyawan, tidak. Tapi kita lebih mengefisienkan produksi kita, operasi kita, Pak.